Saudara, hari itu pagi-pagi saya mendapat sebuah penglihatan. Jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya, dan pada waktu saya berlutut saya mendapat sebuah penglihatan. Dan ini penglihatan yang saya mau share buat saudara. Buat saya ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Saudara, itu penglihatan cukup panjang dan saya akan coba jelaskan, rangkumkan buat saudara. Saudara, hari itu pagi-pagi saya mendapat sebuah penglihatan. Jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya, dan pada waktu saya berlutut saya mendapat sebuah penglihatan. Dan ini penglihatan yang saya mau share buat saudara. Buat saya ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Saudara, itu penglihatan cukup panjang dan saya akan coba jelaskan, rangkumkan buat saudara. Saudara, yang pertama saya melihat saudara seperti tahta anak domba dan begitu banyak anak-anak Tuhan. Saudara, dan kita semua mulai menyanyikan saudara Amazing Grace. Tapi tidak seperti biasa. Saudara semua angkat tangan dan nyanyi Amazing Grace dengan air mata saudara yang tidak bisa berhenti. Tapi itu suara bergema sekali. Saudara semua di mulut menyanyi Amazing Grace, tapi saya seperti bisa mendengar suara di dalam hati setiap orang, termasuk saya. Saudara, di dalam hati kami semua berteriak, Tuhan sekali lagi turunkan Amazing Grace, supaya keluargaku diselamatkan, supaya bangsaku diselamatkan, supaya anakku, istriku diselamatkan dan beroleh pengangkatan. Saudara, beberapa orang berteriak dengan nyanyi Amazing Grace, tapi di hatinya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku yang tidak bisa bertobat, aku yang beku, aku yang malas, tolong aku. Karena aku tahu dengan kondisi begini aku tidak akan diselamatkan, aku tidak akan diangkat. Tolong sekali lagi. Saudara, beberapa walaupun dengan mulut berkata Amazing Grace, dia nangis berkata, anakku Tuhan, anakku. Aku tidak bisa Tuhan melihat dia ditinggal pada waktu aku diangkat. Saudara, dan tiba-tiba itu berganti. Lagunya berganti dengan lagu berkata, aku berdiri di hadapan tahta anak domba. Saudara, kembali itu suara saudara megah sekali. Kembali suara semua orang angkat tangan. Tapi kembali saudara itu air mata semua mengalir. Dan kembali saudara, ini keadaannya berbeda. Seperti sudah terjadi. Seperti sudah terjadi pengangkatan. Saudara, dan kami berkata, Tuhan kami bersyukur kami diangkat. Tapi kita terus menangis dan berkata, Tuhan, saudaraku, anakku, temanku, gerejaku, jemaatku ternyata tidak di sini. Tidak ada di hadapan anak domba. Dan berarti mereka sedang menghadapi aniaya. Dan berarti mereka sedang menghadapi kesusahan besar. Saudara, dan Tuhan berkata hari itu kepada saya, ajari anakmu dan seluruh jemaatmu untuk memperhatikan tanda zaman. Untuk mendengar, untuk bertobat, untuk meratap. Karena waktunya lebih cepat dari yang engkau pikirkan. Saudara, dan kemudian saya melihat pemandangan itu berganti lagi saudara. Di mana malaikat mengumpulkan semua orang Kristen. Saudara, ada banyak yang saya kenal, tapi ada banyak juga yang tidak saya kenal di belakang, dan saya cuma bisa melihat bagaimana malaikat mulai mengelompokkan. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Dan kemudian saya cuma gambarkan. Setelah pengelompokan itu terjadi, kemudian Yesus ada di situ. Dan Tuhan berkata begini, ini kondisi sekarang. Untuk anak-anak Tuhan, untuk mereka yang merasa Kristen,
Bahkan mereka yang merasa mereka aman-aman saja. Saudara, tiba-tiba Tuhan membelah itu orang-orang banyak. Dan waktu Tuhan membelah seperti membelah jadi dua. Tuhan berkata yang sebelah sini sudah pasti tidak akan mengalami rapture atau pengangkatan. Dan Tuhan berkata, siapkan untuk masuk masa tribulasi, masa aniaya, masa murka Allah. Saudara, dan hari itu saya melihat siapa mereka. Saudara, mereka yang apatis, mereka yang ke gereja tetapi hatinya tidak pernah bergerak. Mereka yang mendengar tetapi tidak pernah melakukan. Mereka yang tahu tetapi saudara itu cuma sampai di kepala, tidak pernah sampai di hati. Saudara, dan mereka itu seperti botol, saudara, yang ada tutupnya. Dan berapa kali pun disiram, saudara, dengan anugerah, dengan kemurahan, dengan kesempatan, dengan Roh Kudus, dengan hadirat Tuhan, botol ini tidak pernah ditembusi karena ada tutupnya. Saudara, dan tutupnya adalah kemalasan kita. Tapi pada waktu saudara dengar firman dan saudara berkata, aku sudah tahu, itu tutup botolmu. Dan semua firman sesudah itu akan lari daripadamu. Alkitab berkata, diambil daripadamu. Saudara, pada waktu engkau dengar firman dan engkau berkata, ya itu buat orang lain, bosan saya, itu tutup botolmu. Maka firman itu tidak akan pernah menembus sampai innermost dalam hidupmu. Begitu saudara melihat seseorang, mungkin saudara melihat saya dan berkata, kenapa sih ibu marah-marah? Maka saudara itu tutup botolmu. Dan itu tidak akan pernah bisa ditembus. Kalau saudara dengar orang lain dan saudara tahu itu gembala pernah bersalah, dan saudara berkata dia ngomong tetapi bukan pelaku firman, itu tutup botolmu. Dan merekalah orang-orang yang Tuhan berkata dengan sangat jelas di penglihatan saya, tidak akan diangkat. Saudara, dan kemudian dari sisanya tiba-tiba Tuhan dan malaikat membelah lagi bab seperempat. Saudara, dan mereka adalah orang yang semua salah. Mereka melakukan tapi salah caranya. Saudara, mereka bereaksi salah. Saudara, mereka terlambat waktunya salah. Pada waktu Tuhan suruh saudara mereka berdiam, mereka justru bergerak, nonton, pergi, main. Saudara terus buat acara. Tapi pada waktu Tuhan suruh mereka bergerak, saudara, mereka mungkin bagi-bagi makanan, tapi mereka tidak mendoakan. Mereka bahkan melakukan dengan sungut-sungut. Mereka melakukan, tapi salah. Saudara, mereka mendoakan tapi tidak ada iman. Sekali lagi, mereka adalah orang yang melakukan, mendengar, tapi salah. Dan sekali lagi malaikat berkata, siapkan dirimu untuk masuk aniaya, untuk masuk masa tribulasi, masa murka Allah. Saudara, beberapa orang pada waktu mendengar khotbah saya berkata, kenapa sih khotbah harus menakut-nakuti? Saya mau berkata buat saudara, ya, ini khotbah memang sepertinya tidak membawa kasih, tidak membawa sukacita dan damai sejahtera. Tapi saya mau berkata di depan Tuhan, di depan malaikat, di depan semua, saya tidak mau berutang nyawa dengan kalian. Saya tidak mau disebut orang yang tidak pernah memberitakan. Dan waktu engkau tertinggal, engkau berkata, kenapa tidak ada seorang yang memberitakan? Sekali lagi, saya gak mau berutang darah dengan kalian. Saya mau berkata, waktu berdetak terus. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Saudara, dan orang yang bersisa, saya pikir yang bersisa setidaknya seperempat akan terangkat. Dan ini bukan dari dunia, saudara, ini dari anak-anak Tuhan.
saudara tiba-tiba dibelah sekali lagi. Dan dikatakan inilah mereka yang kena racun. Menyukai racun, memakan racun bersama dengan firman. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas berkata, mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat tetapi mereka buta seharusnya. Saudara, dikatakan hati mereka menebal. Pikiran mereka penuh dengan apa yang dikatakan hikmat dunia. Dan tangan mereka sudah tidak bisa menerima dan melakukan apa-apa. Saudara, di dalam penglihatan itu, saudara, saya melihat mereka dengar firman, tetapi mereka makan racun dari iblis. Saudara, akibatnya matanya itu bengkak seperti mata raksasa dan tidak bisa lihat, saudara. Saudara, saya melihat telinga mereka ditutup sesuatu. Saudara, saya melihat hati mereka itu tebal sekali dengan lemak dan sudah sangat parah. Mereka seperti orang yang kena kanker hati atau hepatitis. Seluruh wajahnya, badannya sudah lemas dan hitam. Dan bahkan beberapa, saudara, sudah seperti zombie. Tapi saya juga melihat tangan mereka semua bengkak, saudara. Itu bengkak, saudara, dan sampai tidak bisa membuka begini. Semua bengkak. Dan pada waktu mereka dapat sesuatu itu luka, bernanah. Mereka tidak bisa mengerjakan dan tidak bisa menerima apapun. Saudara, ada banyak orang, mereka bertahun-tahun dengar firman, tapi mereka makan racun kepahitan. Saudara, barusan ini kami mengalami, bayangkan, orang itu dengar firman, mengalami Tuhan bertahun-tahun. Kemudian saudara, dia melihat seorang hamba Tuhan jatuh. Dan itu membuat dia marah. Dia berkata, toh semua hamba Tuhan jatuh. Toh tidak ada hamba Tuhan yang benar. Dan tiba-tiba saudara, dia menjadi apatis. Dia jadi haters. Dia jadi orang yang membenci kekristenan. Saudara, saya mau ngomong buat saudara semuanya. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tapi keselamatan tidak pernah tergantung dari manusia. It's yours. Itu urusanmu dengan Tuhan. Saudara, saya adalah orang yang melihat hamba Tuhan jatuh. Saya adalah orang yang melihat hamba Tuhan berbohong. Saya adalah korban daripada banyak, saudara, orang yang menusuk dari belakang. Saya ditipu, saya difitnah, saya, saudara, dimanfaatkan. Tetapi saya mau berkata, keselamatan tidak akan pernah saya tukarkan dengan racun yang iblis selalu sodorkan. Saudara, ada satu lagi kejadian. Ada seorang hamba Tuhan yang telepon saya. Dia berkata dia melayani 40 tahun. Dan ayahnya meninggal karena corona. Saudara, semua jemaatnya kecewa, marah. Kenapa Tuhan tidak bisa melindungi? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa melayani 40 tahun dan berakhir dengan sangat tragis? Kena corona dan bahkan tidak bisa dimakamkan dengan layak. Karena orang semua takut. Saudara, dia berkata dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa lagi percaya Tuhan. Saya berdoa, hari ini saya mau berkata, Ayub melewati ujian itu. Daud melewati ujian itu. Ada hari-hari di mana saudara akan disodorkan sebuah racun. Racun untuk kecewa dengan Tuhan. Racun untuk tidak mengerti Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan biarkan? Tetapi saya mau berkata, saudara, jangan biarkan racun itu membuat hatimu menebal karena kanker. Membuat matamu tertutup. Dan membuat engkau tidak bisa menerima apapun dan kehilangan keselamatan. Saya berdoa hari ini, saudara. Tentukan keselamatanmu
dan keluargamu. Bagaimana caramu mendengar? Bagaimana caramu mendengar? Saudara, apakah engkau mendengar dengan tutup botol? Dan sekali lagi potong itu. Apakah engkau mendengar tapi tidak pernah teliti dan selalu salah karena engkau mendengar cuma sebagian? Bertobatlah. Dan Alkitab berkata, perhatikan baik-baik. Ini perkataan Yesus, bukan dari orang lain. Yang ketiga, apakah saudara bisa membedakan antara racun yang disodorkan dengan sebuah kebenaran? Dan saya berdoa caramu mendengar membuat engkau mendapat segala sesuatu, atau membuat engkau kehilangan segala sesuatu. Saudara, hari-hari ini kami terus bergerak. Kami terus membagikan saudara makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kami menyemprot disinfektan buat setiap kampung-kampung, gang-gang yang bahkan tidak bisa ditembusi oleh mobil, saudara. Saudara, kami juga, saudara, terus turun dan melihat mereka yang membutuhkan obat, yang membutuhkan, saudara, doa. Kami ada di tempat itu. Tetapi sejujurnya itu butuh uang sangat banyak, saudara, sangat banyak. Itu membutuhkan, saudara, dana yang tidak terhitung, saudara. Dan beberapa orang pada waktu mendengar bahwa kami membagikan, saudara, setiap hari ribuan nasi, ribuan paket sembako, mereka berkata kami pembohong. Sekali lagi, itulah cara mendengar. Tutup botol, saudara. Tutup botolnya berkata nggak mungkin. Ya, sudah tutup botol itu, saudara. Saudara, apapun yang dia dengar, dia berkata tidak mungkin. Tetapi saya mau berkata sekali lagi, perhatikan caramu mendengar. Hari itu saya berkata, Tuhan, kami butuh banyak. Kami butuh banyak hari-hari ini. Kalau saudara melihat itu kesaksiannya banyak banget, saudara. Saya kemarin melihat salah satu dapur umum kecil di Hananeel. Saudara, itu setiap hari 1.200 pack makanan, saudara. Saudara, kalau beli sudah 100 kilo buncis, 100 kilo kol, 100 kilo, pokoknya udah pakainya udah ratusan, saudara. Saudara, dan kemarin mereka sedang masak buncis, saudara, dengan 100 kilo daging cincang, saudara, dan tempe goreng. Menunya asik banget. Kemarin menunya adalah buncis, daging cincang, tempe goreng. Nah, tetapi saya mau bercerita, saudara, bagaimana kita mendapatkan begitu banyak hal. Saudara, hari itu saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, kami butuh banyak. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, telepon orang ini. Saudara bisa bayangkan, orang yang disuruh Tuhan telepon itu kerjanya di bursa efek. Gak nyambung, saudara. Saudara, saya butuh makanan, saya butuh daging, saya butuh sayur, saya butuh roti. Tapi Tuhan bilang, telepon si A. Dan si A ini kerjanya di bursa efek. Saudara bisa bayangkan betapa tidak nyambungnya. Tapi kalau saudara belajar mendengar, saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Saudara, dan pada waktu saya telepon kepada orang ini berkata, wow, ibu butuh apa aja? Saya bilang semua saya terima. Mulai dari mie instan, beras, disinfektan, ikan, roti, saya terima. Saudara, dan dia tersenyum, dia bilang, waduh, kalau ibu semua terima, saya perlu bongkar daftar saya. Saya bilang, loh kenapa? Saya ini kan, maaf kata ya bu, dia bilang, cuma pelaksana daripada duitnya bos-bos. Jadi duitnya bos-bos yang kerja di Indomaret, yang kerja di perikanan, yang kerja di pabrik roti, semua bilang, tolong ya titip sekian. Dan saya aturin buat main sahamnya. Saudara, dan dia berkata, saya teleponin. Saudara, dalam waktu singkat kami dapat sangat banyak. Kami dapat, saudara, ikan 1 ton, saudara, udang 1 ton. Dan kalau saudara nggak percaya, ya silahkan. Saudara, kami dapat beras 20 ton. Kami dapat disinfektan hampir sampai 5 ton, saudara. Saudara, dan kemudian saya sampai berkata, belum roti, belum yang lainnya. Saudara bisa bayangkan, 1 kali engkau mendengar tepat,
Tiba-tiba semua pintu terbuka. Bam! Satu kali engkau mendengar tepat. Engkau memperoleh semuanya. Yang ajaib mereka berkata, puji Tuhan kamu telepon. Karena kami sedang memang harus menyalurkan. Dia berkata, perusahaan kami punya dana CSR. Perusahaan kami memang wajib menyalurkan sebagian daripada produksi kami. Yang satu berkata, hari-hari ini kebutuhan ikan di pasaran menurun banget. Orang nggak beli ikan, belinya sembako. Jadi mereka kirim. Saudara, yang namanya udang, orang nggak beli udang karena berhemat. Dan dia berkata, nggak bisa, udangku udah harus dipanen. Jadi saudara, dia kasih udang ke kami 1 ton. Saudara bisa bayangkan, 1 kali ketepatan engkau mendapat semuanya. Tapi 1 kali kau salah mendengar, engkau bisa kehilangan semuanya. Tapi sebaliknya saudara, hari itu ada seorang donatur yang sebenarnya sangat cinta Tuhan. Saudara, dan donatur ini selalu memberi. Karena dia bagian, saudara ya, perusahaannya adalah sabun, disinfektan, karbol dan sebagainya, saudara. Jadi dia memberi itu semua, dan itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Tiba-tiba ada orang datang dan berkata, jangan kasih ke Bu Iin dan jangan kasih ke timnya, karena semua yang kamu kasih itu dijual. Ini loh buktinya, saudara. Dan dia kasih bukti di mana, saudara, di unit kami memang ada penjualan, saudara ya. Tapi bukan dari dia, kami sudah produksi 10 tahun yang lalu, saudara. Kami memang produksi karbol, kami memang produksi hand sanitizer, kami memang produksi sabun buat masyarakat di bawah. Dan itu sudah produksi kami 10 tahun. Tetapi saudara, pada waktu dikasih, mereka hubungkan. Dan mereka berkata begini, yang kamu kasih itu nggak buat masyarakat, tetapi yang kamu kasih itu dijual supaya mereka untung. Saudara, dan dia menjadi sangat pahit, sangat marah. Untung kemudian ada satu orang yang bertanya, kenapa kamu pahit? Dia bilang, saya kecewa, saya memberi, saya pikir sampai, ternyata dijual. Dan kemudian mereka jelaskan dan dia baru mengerti. Tapi dia sudah 2 bulan marah. Dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan kesempatan memberi. Dia kehilangan kebahagiaannya. Dia kehilangan hubungan dengan saya. Saudara, tiba-tiba dia kehilangan sangat banyak. Hanya karena dia salah mendengar. Hari ini saudara, engkau akan dengar sangat banyak. Tapi apakah engkau mendengar Tuhan dan engkau dapat semuanya? Engkau akan melihat bagaimana pintu terbuka, bagaimana engkau diangkat di awan-awan. Ataukah engkau salah mendengar dan engkau menjadi kecewa, marah, bahkan engkau tidak pernah tahu kebenarannya. Engkau melihat sebuah secuil fakta yang itu, saudara, dilihat dari sisi yang salah. Perhatikan bagaimana engkau mendengar. Saudara, hari-hari ini Tuhan itu berkata dengan sangat-sangat, Yeremia 9 ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi ayatnya berkata, dengarlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 10, saudara. Hai perempuan-perempuan, ini lambang dari gereja, ini lambang, saudara, dari jemaat Tuhan. Biarlah telingamu mendengar dan menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu. Saudara, banyak orang berkata, why? Kenapa kita hari-hari ini harus mengajarkan ratapan, saudara? Saudara, karena ada banyak orang dari kepala tidak pernah turun ke innermost. Dan pada waktu saudara tidak pernah turun di hati, saudara tidak ada pertobatan sejati, bahkan sebenarnya tidak ada lahir baru. Ada banyak orang berkata, Bu, apa hubungannya dengan lahir baru? Kalau saudara melihat seseorang melahirkan dan anak itu lahir tapi tidak menangis, maka apa yang dibuat saudara?
dipukul supaya anak itu menangis. Karena kalau anak itu tidak menangis, maka dia berarti apa? Mati. Saudara, setiap bayi yang lahir harus menangis. Bahkan kalau dia nangis yang gak keras dipukul loh saudara. Why? Karena hanya dengan menangislah paru-parunya berkembang saudara, dengan sempurna saudara. Dan dia mulai menghisap oksigen yang akan berputar di seluruh saudara, di seluruh nadi, darah, otak, dan seluruh organ tubuh. Saudara, di dalam roh juga sama. Pada waktu kita sungguh-sungguh ketemu Tuhan, pada saat firman itu sungguh menancap dalam hidup kita, maka kita akan mulai bertobat. Dan tidak ada orang selama ini yang saya temukan pada waktu dia bertobat dia tidak menangis. Saudara, dia menangis. Lelaki sebesar apapun dia mulai menangis. Saudara, saya lihat pada waktu ayah saya setiap berjumpa dengan Tuhan, setiap kali dia merasakan Tuhan, dia ditegur Tuhan, cintanya Tuhan melimpah, dia akan mulai menangis. Bahkan ada hari-hari dia menangis seperti anak kecil. Dia bertobat seperti anak kecil, menangis. Saudara, karena itu Tuhan berkata, nak, hari-hari ini kalau gereja sudah tidak bisa menangis, kalau gereja duduk baik-baik, kalau gereja saudara dengan tenang, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh tenang. Saya mengerti artinya saat teduh, saya mengerti artinya bersyafaat, saya mengerti artinya saudara duduk dengan tenang di hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau tidak tahu meratap hari-hari ini dengan kondisi yang sangat mengerikan, saudara, virus ini barulah permulaan, ini baru simulasi. Ini baru simulasi dari sebuah saudara rencana iblis. Mungkin buat beberapa orang bertanya, Bu, siapa antikris? Kapan? Bukan itu pertanyaannya. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, antikris, pembinasa keji, roh saudara penyesat, semua bukan manusia tetapi spirit, roh kegelapan, penguasa itu. Dan Alkitab memakai kata binatang buat orang, pemerintah, oknum yang ditunggangi saudara. Saudara, itu bisa pemerintah, itu bisa sebuah kota, itu bisa sebuah ide, itu bisa manusia yang sakit marah seperti Hitler. Itu adalah contoh manusia yang disebut binatang yang ditunggangi oleh pembinasa keji. Mungkin saudara pernah mendengar Idi Amin. Saudara, hari itu Idi Amin hampir membunuh saudara sepertiga daripada rakyatnya saudara karena kekejamannya. Saudara, kita tahu hari ini Korea Utara yang membodohi rakyatnya, dan itu semua Alkitab pakai kode saudara, dengan binatang yang ditunggangi oleh spirit ini. Tapi ini bisa bertobat, dan pada waktu mereka bertobat, maka Tuhan tidak menyebut lagi binatang tetapi manusia, karena manusia punya hubungan dengan Tuhan. Yang membedakan disebut binatang atau manusia karena engkau punya hubungan, karena hatimu, innermostmu menyatu dengan Tuhan atau tidak. Pada waktu kau meratap ketemu Tuhan, innermostmu menyatu dengan Tuhan, maka hari itu engkau punya hati manusia dan bukan binatang. Engkau tidak bisa ditunggangi karena engkau punya hati manusia yang menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, tetapi Alkitab juga berkata ada patungnya. Patungnya adalah segala sesuatu yang saudara tidak bernyawa, saudara. Saudara dan kita bisa berkata patungnya apa? HP kita, smartphone kita bisa juga menjadi patungnya. Saudara gampang mengeceknya. Saudara, kalau anak saudara ambil HP-nya dan mereka nangis, marah, memukul saudara, dan mereka memaki saudara, maka HP itu atau smartphone itu sudah menjadi patung buat anak saudara. Simple, saudara. Dan hari ini Alkitab berkata mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya,
mereka tidak akan pernah bisa diangkat. Saudara, hari ini sudah mulai, saudara, begitu jelas bahwa kita akan cashless. Kemudian setelah itu kita akan memakai sebuah tanda. Saudara, dan di Alkitab tidak pernah disebut itu chips, karena itu saudara sangat susah. Tetapi Alkitab berkata itu sebuah tanda, tato bahkan, saudara, di tangan atau di kepala. Dan hari-hari ini itu akan semakin nyata. Tetapi yang saya mau katakan, Alkitab dengan jelas berkata, siapa yang menerima tanda itu, mereka akan disiksa dan masuk ke neraka. Saudara, saya tidak mau saudara lalai. Ini semua belum pada kenyataannya. Ini semua baru simulasinya. Tapi kita sudah melihat simulasi itu menghentikan semua korban dan pembinasa kecil. Bukankah kematian sudah sangat banyak hari-hari ini? Saudara, simulasi itu mulai berkata, mari kita tinggalkan semua uang. Dan kita memakai tanda supaya tidak bisa dicuri. Tapi tanda itu bisa membuat saudara masuk kemanapun dengan bebas. Pengganti paspor, pengganti kredit card, pengganti saudara cek, pengganti bahkan periksa darah. Karena itu bisa mengontrol, mengatur hidup kita. Ini baru simulasi. Hari-hari ini kemanapun saudara pergi, saudara dicek temperatur di dahi. Itu barulah simulasi dari masa. Kalau engkau tidak punya tanda itu, engkau tidak bisa kemana-mana. Siapkah saudara? Apakah hari-hari ini saudara memilih untuk santai dan berkata enak ya libur? Saudara berkata oke, pasti berlalu. Atau saudara memilih meratap mengejar Tuhan. Saudara memilih mencari kebenaran. Saudara memilih berdoa. Saudara, beberapa nabi berkata ini tidak akan berhenti. Ini tidak akan berhenti. Akan ada virus lain. Akan ada musibah lain. Saudara, para ahli berkata kita akan ada di dalam namanya doomsday. Artinya saudara, dunia akan mulai mengalami tsunami, gunung meletus, sesuatu yang sangat mengerikan. Persoalannya, apakah saudara siap diangkat? Persoalannya, apakah engkau ada di masa dan mendengar dengan baik, berfungsi dengan baik? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, ajari kami meratap. Kami mau berkata once again, amazing grace. Tembusi hati kami, tembusi tutup botol kami, potong Tuhan. Tuhan, kalau kami mendengar dengan cara yang salah, ajari kami. Kalau kami makan racun, tolong sembuhkan kami. Kami mau berdoa untuk keluarga. Kami mau berdoa untuk anak, suami, istri, orang tua. Kami mau berdoa buat bangsa ini. Kami mau belajar meletakkan korban lagi. Kami sungguh berdoa Tuhan. Sekali lagi, sambar kami. Sambar kami. Supaya kami mengerti, kami siap. Hamba berdoa di hari-hari ini, dimanapun mereka berada, ada protek Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada tembok perapi, sehingga tidak ada yang kena, tidak ada yang sakit, tidak ada Tuhan yang mengalami musibah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap mereka Tuhan punya, bukakan, melihat mereka yang membutuhkan dan bergerak. Buat kami semua hari-hari ini merasakan Engkau, merasakan Engkau, dan berbalik dan berkata, Tuhan, ini aku. Kami mau menyatu untuk masa seperti ini. Kami ada. Kami tidak mau berdiam Tuhan. Kami mau menikmati
semua kemurahan-Mu, menikmati semua keselamatan, semua sukacita yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.